Perkenalkan, nama saya Rifka Kartika Simarmata. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa asumsi dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama, asumsi pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal sering disebut sebagai guna marginal atau marginal utility. Ciri-ciri pendekatan kardinal: 1. Nilai guna total atau kepuasan total, meningkatkan sering peningkatan konsumsi. Yang kedua, membahas konsumsi barang-barang yang bersifat sederhana, misalnya makanan, minuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, membuat peringkat kombinasi barang-barang yang dikonsumsi. Yang kedua, pendekatan ordinal. Beberapa asumsi-asumsi yang lain yang melandasi pendekatan ordinal yaitu rationality, 2. Utility is ordinal, ketiga transitivity, yang keempat non-satiation. Ciri-ciri pendekatan ordinal: menurun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke titik origin. Kurva yang berada di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, kurva indefiensi, tidak saling berpotongan. Saya Pasca Simanjuntak akan menjelaskan teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan bersama. Kurva kepuasan sama, suatu kurva yang menggambarkan gabungan kuantitas barang yang akan memberikan kepuasan yang sama banyaknya. Ciri-ciri kurva independen. Kurva independen mempunyai kemiringan negatif atau paling tidak tak pernah mempunyai nilai kemiringan positif. Bentuk kurva independen cenderung ke titik origin atau titik O. Hal ini menunjukkan derajat pergantian barang yang semakin menurun. Perkenalkan, nama saya Wansari Aprina Jabat. Saya ingin menjelaskan konsep perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku preferensi konsumen. 1. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi, seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain sebagainya. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respons dan sikap individu terhadap campaikan pemasaran pun kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Mengetahui dan memahami preferensi pelanggan sangat penting untuk kesuksesan pemasaran. 3. Faktor sosial. Pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, dan pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal, seperti nilai-nilai ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas sosial. Nah, terima kasih, dan inilah saya yang bisa jelaskan.